Rasulul Karim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamsaina wa ansal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Hamsaina ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian edisi Ramadan bersama Ustadz Subhi lagi, yang sebelumnya ada di kajian umum yang keempat ya Ustadz Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah puja dan puji, syukur atas kesempatan, sehat, dan waktu yang diberikan. Mungkin untuk menambah kehikmatan, kita awali dengan tilawatil Quran oleh teman saya, Mas Ridho Prajatori. Untuknya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan berkenalan lagi ya kepada Ustadz Subhi, karena beberapa teman di sini dulu belum sempat join ke kita kajian umum sebelumnya. Saya akan bacakan CV pemateri kita pada hari ini. Ustadz Subhi Mahmasyoni Harimurti, SSMA, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 4 Juni 1987. Alamat rumah di Catur Tunggal, Sleman. Pekerjaan sekarang dosen tetap jurusan Farmasi FMIPA UII. Instagramnya Subhi Mahmasoni. Buku yang diterbitkan ada 8 judul. Riwayat pendidikan beliau, Prodi Agama Lintas Budaya Kajian Timur Tengah SPS UGM tahun 2013, Fakultas Sastra dan Humaniora Suez Canal University Mesir tahun 2012, Ma'had Ulum Al-Quran Giza Mesir tahun 2012, Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2011. Beliau sekarang Prodi Farmasi FMIPA UII 2016 sebagai staf pengajar, Fakultas Bisnis dan Ekonomi UII 2015 sebagai staf pengajar,
Badan Perencana dan Pengembangan Rumah Gagasan Sustainability Office UII 2019 sebagai Kepala Bidang Akademik dan Organisasi. Pada hari ini beliau akan menyampaikan materi kita yang bertemakan istiqomah dalam ibadah di bulan yang penuh berkah. Karena kita sekarang sedang dalam kesukacitaan Ramadan ya, kita harus tahu ini apa-apa saja poin-poin yang harus kita ketahui untuk istiqomah dalam ibadah di bulan Ramadan. Selanjutnya nanti setelah materi akan ada sesi tanya jawab buat teman-teman. Silakan nanti mempersiapkan pertanyaannya. Ada door prize juga. Ada door prize juga untuk 2 penanya terbaik ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja materinya. Kepada Ustadz Subhi Muhammad Syoni Harimurti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian dari Taman Tumbuh Bengkulu, kita dapat bertemu kembali, bertatap layar kembali. Ya, seperti yang dikatakan Mas Azam tadi, beberapa waktu yang lalu, kapan itu Mas? Tahun lalu kayaknya, masih 2021. Kita pernah berjumpa, dan Alhamdulillah Allah memanjangkan usia kita, memberikan kesempatan pada kita semua untuk bersilaturahim kembali di kesempatan kali ini. Ya, ini kalau ada kesempatan yang lebih baik lagi, kalau bisa berkunjung ke Bengkulu lebih bagus lagi ya Mas Azam ya. Siap Ustaz, insya Allah. Ya, apalagi tadi teman saya yang asli Bengkulu pas saya nyetori itu dikiranya ini offline, dia siap nemenin gitu katanya, muter-muter Bengkulu ya. Ternyata online, jadi dia nggak jadi. Nah, ini kayaknya beberapa mahasiswa saya belum gabung ya, kasih Askar, gitu. Nadia itu belum gabung, masih mau bukber mungkin ya. Nah, saya izin berbagi layar. Oh, masih dikunci ya, share screen-nya. Bisa dibuka, Mas Ridho. Mas Ridho. Sudah, Ustadz. Ya. Ya, teman-teman sekalian dari DTP dan juga mungkin ada beberapa yang dari umum ya. Tema yang diangkat pada kesempatan kali ini menarik ya, teman-teman. Istiqomah dalam ibadah di bulan penuh berkah. Wah, ini nyastra banget nih temanya nih ya. Berakhiran dengan istiqomah dalam ibadah di bulan penuh berkah. Wah, ini bikin tema ini pinter ini, merajut kata, yang memintal kata ya. Dan tidak mudah kayak gini tuh. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya alangkah lebih baik kalau kita menyamakan persepsi kita terkait dengan istiqomah itu apa. Ya, mungkin sudah pernah saya singgung sebelumnya bahwa semua istilah asing pasti definisinya artinya tidak akan jauh dari akar katanya. Istiqomah pun kayak gitu. Ya, apa itu istiqomah kan? Istiqomah itu berasal dari kata koma, yang artinya adalah tegak lurus.
Itu kalau arti secara bahasa. Kalau kita terjemahkan secara bahasa demikian, istiqomah adalah bermakna tegak lurus. Kalau secara istilah, istiqomah berarti seseorang atau perilaku yang itu konsisten, lurus, tidak belak-belok. Ya kalau melakukan A ya A terus, kalau ditekuni bidang B ya B terus. Itu namanya istiqomah. Ya meskipun istiqomah sendiri itu nama ibu saya gitu ya. Jadi ibu saya tahu ada tema ini ya senang juga gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus istiqomah? Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa yang di sisi kanan saya atau di sisi kanan teman-teman gambarnya adalah bendera-bendera negara asing ya, dunia internasional. Apa hubungannya? Kenapa ada bendera-bendera negara itu? Kenapa dihubungkan dengan istiqomah? Teman-teman sekalian, tentu saja teman-teman membaca, mendengar, atau melihat di berita bahwa tidak semua negara di dunia ini seberuntung kita dalam menjalani ibadah di bulan penuh berkah ini, dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Ya. Tidak semua seberuntung kita, senyaman kita, seenak kita, secil kita. Apa buktinya? Buktinya adalah ya mungkin kemarin atau kemarin lusa, saudara-saudara kita sama Muslim di Palestina yang lagi beribadah di Masjidil Aqsa, mereka diganggu ya, sekali lagi diganggu oleh Zionis Israel. Ini mengulang memori setahun yang lalu juga kayak gitu. Tapi nggak separah tahun lalu sih. Ini diulang kembali, mereka mengagresi kembali, menyerang kembali. Beberapa jamaah pemuda yang beribadah di Masjidil Aqsa, mereka ditangkapi, di tangannya diikat, suruh berbalik badan di lantai. Ini kan nggak nyaman. Nah, makanya kita, situasi Indonesia yang serba nyaman ini, serba enak ini, serba mudah ini, serba chill ini, ya kita harus syukuri. Caranya gimana? Tentu saja bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu pasti ya, itu wajib kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu pasti. Tapi harus ada perbuatan yang mendukung ucapan alhamdulillah itu. Ya, jadi antara tutur dan laku harus tarikan nafas. Antara tutur dan laku, antara ucapan dan perbuatan harus selaras. Buat apa kita mengucapkan alhamdulillah kita di Indonesia nyaman ibadahnya di bulan penuh berkah Ramadan ini, tapi ternyata perbuatan kita nggak mendukung, nggak support terhadap ucapan alhamdulillah kita. Nah, makanya kita harus istiqomah. Sebagai perwujudan rasa syukur kita melafalkan alhamdulillahirabbil alamin itu, ya kita harus istiqomah, perbuatan kita istiqomah di bulan penuh berkah ini. Karena tidak semua seberuntung kita. Khususnya yang di Palestina yang lagi viral itu beritanya. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya mari kita maknai kembali puasa Ramadan. Ya, ini sudah hari ke-15 bagi yang puasanya mulai 2 April. Bagi yang puasanya mulai 3 April, hari ke-14. Tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Jadi teman-teman sekalian mau memulai kemarin, mulainya kapan, 2 April atau 3 April, semuanya benar. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah yang tidak puasa. Gitu aja. Ya. Karena kadang kita itu berantem ya, bertengkar, berdebat. Perang urat saraf ya, saling bully. Hanya gara-gara beda awal Ramadan. Nah, kita nggak perlu mempermasalahkan. Kalaupun ada yang nggak sama, ya kita hormati. Jangankan orang Muslim ya, yang berbeda memulai hari atau Lebaran, Ramadan. Orang beragama lain aja yang merayakan hari besarnya, kemarin itu kan saudara-saudara kita umat Nasrani merayakan Paskah. Itu aja kita hormati kok ya. Apalagi yang beda
Ramadan dengan kita, awal mulanya kenapa harus kita bully, kan itu tidak layak. Ya, kadangkali kita umat Islam Indonesia, UII, ya, benar ya, umat Islam Indonesia, UII, itu kadangkali ribut dengan hal-hal yang itu receh, hal yang nggak perlu dipermasalahkan. Ini berarti yang hadir ya macam-macam ya Mas Azam ya, tidak hanya alumni ya. Iya, macam-macam. Macam-macam. Rata-rata UI tapi. Oh ya, saya tahu ya. Dedengkotnya juga UI kayaknya. Ya. Kita perlu tahu, kita perlu pahami bersama teman-teman sekalian bahwa kita lagi berada di pertengahan bulan Ramadan. Dan bulan ini atau di puasa di bulan Ramadan ini kita tahu sejak kita kecil bahkan yang namanya puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Bahkan ada satu hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa di situ tertuliskan radhiyallahu anhuma? Yang artinya semoga Allah merelakan keduanya, karena antara Abdullah dan Umar bin Khattab itu dua-duanya Islam. Jadi teman-teman sekalian misalkan mendengar nama yang sebutannya atau doanya radhiyallahu anhu, berarti yang didoakan ya hanya orangnya itu aja. Bapaknya nggak didoakan. Seperti halnya Umar bin Khattab, itu kan radhiyallahu anhu, RA. Kalau di Indonesia kan biasanya Umar bin Khattab RA. Itu kadang ada mahasiswa saya yang membaca RA itu bukan radhiyallahu anhu, tapi Raden Ajeng, aneh sekali. Atau bahkan HR Muslim aja dibacanya bukan hadis riwayat Muslim, tapi Haji Raden Muslim. Wah, ini bukan nama orang, Mas. Nah, kenapa Abdullah bin Umar itu kita doakan radhiyallahu anhu? Karena baik Abdullah maupun Umar ini dua-duanya Muslim. Beda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ya kita hanya radhiyallahu anhu. Karena yang Muslim hanya Umar. Bapaknya Umar Al-Khattab itu kan bukan Muslim, masih kafir. Sampai meninggalnya masih kafir. Nah, makanya yang didoakan hanya Umar saja. Sedangkan Abdullah bin Umar ini dua-duanya Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, mungkin teman-teman sering mendengar kisah Abdullah bin Umar, ini tambahan sedikit aja, meskipun agak keluar tema dikit ya. Abdullah bin Umar itu kalau teman-teman ingat kisah ketika suatu ketika Umar bin Khattab ini kan khalifah ya, sukanya blusukan, sama seperti presiden kita, sukanya blusukan, berkunjung ke rumah masyarakat, ke rumah rakyat untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Suatu ketika di suatu malam, saya kan teman-teman sering mendengar kisah ini, apalagi dulu sempat rangkaian TTV ini ada yang sebelum saya kan ketika itu membahas Ali ya, berarti sebelumnya kan sudah dibahas Umar juga. Itu dikatakan juga bahwa Umar bin Khattab yang didampingi oleh asistennya namanya Aslam itu menjumpai percakapan, bukan menjumpai sih ya, menguping mendengarkan di suatu rumah ada percakapan antara ibu dan anak. Anaknya perempuan. Ibu itu lagi mencampur susu dan air. Ya, dia kan seorang pedagang susu. Lalu anaknya menanyakan, "Bu, kok susunya dicampur air?" "Bus, kamu anak kecil nggak tahu." Nah, itu ibunya bilang kayak gitu. Tapi kan Allah tahu. Tapi gini, kamu anak kecil nggak perlu paham hal kayak gini. Karena Khalifah Umar bin Khattab itu aja nggak tahu kok kalau ibu kayak gini melakukan penipuan itu ya berarti ya, berdagang dengan mencampur dengan komoditas lain yang tidak sesuai. Lalu anaknya menjawab, Umar memang nggak tahu, Khalifah memang nggak tahu, tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala tahu kalau ibu mencampur susu dengan air.
Nah, kebetulan percakapan tersebut didengarkan oleh Umar bin Khattab langsung. Keesokan paginya itu dipanggil itu anak perempuan itu, diapresiasi dan ibunya juga ditegur. Jangan melakukan hal yang sama. Hingga kemudian akhirnya anak perempuan itu dinikahkan dengan putra dari Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab yang namanya teman-teman baca di layar itu. Nah, itulah kisah tentang Abdullah bin Umar ketika mau menikah ya. Itu luar biasa. Ya, siapa tahu ada yang punya kisah yang hampir mirip gitu ya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW, ini loncat cerita ya, yang langsung ada hubungannya dengan tema kita. Suatu ketika Rasulullah SAW dihadiri atau didatangi oleh seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, perawakannya putih gitu kulitnya, rambutnya disisir halus ya, sangat licin begitu ya. Mungkin kalau ada lalat yang hinggap kepleset itu. Lalu kemudian laki-laki ini menghampiri Nabi dan langsung duduk di dekat Nabi, di depan Nabi. Dari perawakannya, dari penampilannya dia nggak seperti orang yang dalam perjalanan jauh. Kalau orang perjalanan jauh mestinya mukanya pucel gitu ya, mukanya capek, tapi dia nggak ada muka-muka capek sama sekali. Langsung tanya pada Nabi. Dan kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya laki-laki tersebut atau orang yang mewujudkan laki-laki yang saya sebutkan tadi tidak lain tidak bukan adalah malaikat yang Jibril yang sedang merupakan dirinya sebagai laki-laki dewasa. Kalau di zaman sekarang ya nggak ada kayak gitu ya, karena sudah nggak ada nabi lagi. Ya, kalaupun ada orang yang berperawakan berpenampilan fisik seperti yang saya sebutkan tadi, di zaman sekarang malah bahaya. Tinggi, besar, putih, tampan, rambutnya klimis itu biasanya itu agak melambai zaman sekarang. Nah, lalu kemudian laki-laki itu atau Jibril yang menyamar tadi bertanya pada Rasulullah, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi ini. Buniyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Atau syahadat, kita biasa menyebutnya kayak gitu. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjal bait, dan mengerjakan haji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita tahu teman-teman sekalian, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ini kita kenal kemudian sekarang menjadi rukun Islam. Rukun Islam itu apa ya? 5 yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Itu ada tulisannya HR Bukhari dan Muslim. Itu artinya hadis ini bisa kita jadikan sebagai hujjah karena sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kan satu ciri-ciri hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah, dasar, landasan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Ya. Bedanya Bukhari dan Muslim dengan muttafaqun alaih, karena kadang kita membaca di hadis itu ya, terjemahan ataupun juga dalam kurungnya itu tertulisnya adalah Bukhari dan Muslim atau kadangkali muttafaqun alaih, yang artinya keduanya bersepakat atasnya. Apa perbedaannya? Kalau Bukhari dan Muslim dengan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim itu dengan muttafaqun alaih ada kemungkinan kalau Bukhari dan Muslim, antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, sanadnya sama. Sanad itu jalannya hadis sampai kepada Rasulullah. Jadi misalkan saya cerita kepada Mas Azam cerita kepada Mas Ridho, lalu Mas Ridho cerita kepada Nadia, misalkan udah hadir belum itu? Nah itu namanya jalan ceritanya itu namanya adalah sanad. Kalau matan itu artinya adalah isi hadis. Jadi dari syahadati Allah ilaha illallah sampai shaum Ramadan ini itu namanya adalah matan. Ada kemungkinan Bukhari dan Muslim beda baik di sanad atau beda di matan. Atau dalam artian lain sanadnya sama, jalan hadisnya sama, tapi matanya beda, isinya beda.
Atau kebalikannya, jalan sanadnya sama, jalan hadisnya sampai ke Nabi Muhammad itu sama, tapi isi hadisnya beda. Dan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan mutafakun alaih. Kalau mutafakun alaih itu berarti baik sanad, jalan hadis, dan isi hadis itu sama. Tapi itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah hadis ini sahih bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, teman-teman sekalian, yang namanya puasa di bulan suci Ramadan itu meskipun wajib, tapi bukan ibadah yang mutlak wajib kalau dibandingkan dengan yang lain. Rukun Islam yang lain maksud saya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah puasa di bulan Ramadan ini meskipun di Al-Baqarah 183 itu hukumnya wajib dan di hadis yang teman-teman lihat ini hukumnya wajib. Tapi kan ada perkecualian bagi kondisi tertentu, bagi orang tertentu. Orang sakit, orang yang sudah tua, yang dikhawatirkan dia punya penyakitnya kemungkinan sembuhnya kecil, ataupun juga orang bepergian, orang hamil, menyusui, itu kan boleh meninggalkan puasa. Jadi meskipun wajib, tapi tidak wajib mutlak. Nah, itu. Begitu juga dengan mengerjakan haji. Mengerjakan haji itu wajib memang, termasuk rukun Islam yang dasarnya teman-teman lihat ini. Tapi menunaikan haji ini kan tidak wajib mutlak, hanya manis tato'ah bagi orang yang mampu secara fisik dan mampu secara finansial. Begitu juga yang menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini tidak wajib mutlak. Ada pihak-pihak yang tidak diwajibkan menunaikan zakat. Siapa aja? Ya 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Begitu juga dengan mendirikan sholat, itu nggak wajib mutlak. Kenapa nggak wajib mutlak? Karena ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat. Seperti mereka yang, mohon maaf ya, tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, atau akalnya tidak sempurna. Nah, ini kan tidak wajib sholat. Tapi khusus syahadat itu wajib mutlak. Semua harus mengucapkan syahadat. Bagi yang akalnya nggak sempurna, gimana melafalkan syahadat? Nah, kita kan sebelum lahir masih di perut ibu kita, kok ibu kita ya? Ibu Anda masing-masing ya, karena ibu kita beda. Atau jangan dibilang ibu kita Kartini juga beda lagi. Nah, ketika kita berada di perut atau di rahim ibu kita masing-masing, kita itu kan sebenarnya sudah syahadat. Dan diabadikan dalam Al-Ahzab 172 itu, percakapan antara dialog antara kita dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersyahadat kan diabadikan di Al-Ahzab 172. Allah bertanya pada kita semua, "Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian?" Lalu kita menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya, kami bersyahadat, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ya, itulah syahadat kita. Jadi nggak perlu kita itu bertanya-tanya, "Loh, kapan kita itu bersyahadat?" Kan kita lahir ya sudah Islam. Kalau yang mu'alaf mungkin menyatakan syahadat, tapi yang lahir dari keluarga muslim, sejak kecil muslim, kapan syahadatnya? Apakah ketika kita belajar sholat, terus kita mengucapkan syahadat? Bukan. Kita syahadatnya ya ketika berada di perut ibu. Nah, itu nggak akan saya perpanjang ya masalah itu karena terlalu jauh dari tema kita. Nah, prinsipnya teman-teman sekalian bahwa puasa Ramadan itu adalah ibadah yang wajib ditunaikan. Jadi wajib juga bagi kita semua untuk mengistiqomahkan di bulan yang penuh berkah ini. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana supaya kita bisa istiqomah di bulan penuh berkah ini? Kita awali dari yang namanya niat kita. Niat kita berpuasa itu apa? Ya. Makna sebuah niat di bulan Ramadan ini kan sangat besar. Kita puasa itu niatnya apa? Ya, kita tahu teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa kullu imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Wa kullu imri'in ma nawa. Dan segala perkara itu tergantung apa yang diniatkan. Kalau seseorang hijrah ke Madinah niatnya karena Allah, ya pasti akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau hijrah ke Madinah niatnya karena seseorang perempuan, ketika itu kan Nabi menyindir ada salah seorang sahabat yang hijrah niatnya karena ingin menjumpai kekasihnya, gitu, ceweknya. Ya makanya
disindir dengan hadis itu. Semua perkara itu tergantung niatnya. Kalau ingin ketemu dengan perempuan, ya yang akan didapatkan perempuan aja, nggak akan ketemu Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan kita itu puasa niatnya apa? Kita ingin istiqomah di bulan penuh berkah, tapi kita lihat dulu niat kita puasa itu apa. Ya, meskipun kita sudah melafalkan nama itu soma ghodin anada ifati syahri ramadhana di sanati fardholillahi ta'ala setiap malam setelah taraweh, ataupun enggak niat pun juga enggak masalah, mengucapkan basmalah setiap malamnya untuk berniat puasa di pagi harinya setelah subuhnya. Tapi kita cek kembali, ingat teman-teman sekalian ya, sama seperti syahadat tadi, Pak, sama seperti kita declare istiqomah tadi, atau kita bersyukur kita berpuasa di bulan berpuasa di Indonesia yang aman dibandingkan Palestina itu. Apakah perbuatan kita menunjang apa yang kita ucapkan? Apakah tutur dan laku kita itu satu tarikan nafas apa enggak? Ya kita lihat. Kita sendiri yang tahu. Kita bermuhasabah, makanya. Muhasabah itu dari kata hisab. Artinya kita hitung, kita introspeksi diri. Niat puasa itu apa? Maka kemudian muncul ada ilmu hisab gitu. Ilmu hisab itu kan ilmu menghitung. Ilmu menghitung menghitung antara kapan awal puasa, kapan Idul Fitri, dan kapan Idul Adha. Itu namanya ilmu hisab. Tetangga saya itu ada yang bilang, Mas, saya itu juga ahli hisab. Pikiran saya langsung, berarti orang ini bisa menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, dan kapan 10 Dzulhijjah. Berarti pikiran saya kayak gitu. Ternyata dia ahli hisab, maksudnya bukan, Mas, saya ahli hisab itu maksudnya adalah perokok. Jadi dia ahli hisab itu merokok maksudnya. Nah, mari kita tahu teman-teman sekalian, kalau ingin disebut orang yang istiqomah di bulan penuh berkah, kita muhasabah, kita introspeksi diri, nggak usah nunjuk orang, nggak usah menguliti orang, nggak usah julid sama orang. Kita lihat diri kita sendiri, karena mohon maaf ya teman-teman, kadang-kali kita itu mudah untuk menilai orang, tapi sulit menilai diri sendiri. Kalau selalu bully orang, selalu ngatain orang, selalu menilai orang, itu kayaknya mudah banget. Orang ini gini A, B, C, D, E. Tapi kita sendiri sebenarnya nggak jauh beda atau bahkan lebih parah daripada itu. Nah, makanya jangan dibully orang lain itu. Kita lihat diri kita sendiri. Kita itu puasa itu kayak apa sih? Memang beneran istiqomah nggak sih? Nah, kita niat puasa seperti apa? Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa man shoma ramadhana imanan dengan penuh rasa percaya pada Allah dan 5 rukun iman yang lain. Kalau tadi kan saya bahas rukun Islam, sekarang rukun iman. Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, qada qadar. Kalau kita puasa niatnya karena iman kepada 6 rukun iman itu, wahtisaban, dan mengharap pahala, maka kita itu akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, luar biasa kan? Kita hanya sekedar puasa niatnya karena kita itu iman pada Allah dan 5 rukun iman yang lain serta mengharapkan pahala. Maka dosa-dosa kita itu dihapus semua. Luar biasa loh. Kecuali dosa besar. Dosa besar nggak bisa diampuni. Syirik, ya. Hanya satu dosa besar, syirik nggak bisa diampuni. Nah, sekarang niat puasa kita itu apa? Apakah kita tuh berpuasa supaya bisa ikut bukber? Karena menentukan kapan bukber itu lebih sulit ya daripada menentukan kapan Ramadan. Menentukan kapan Ramadan itu mudah, tapi menentukan kapan buka bersama itu kayaknya sulit banget. Kapan nih kita bukber? Kapan? Oh, tahu-tahu udah Ramadan tahun depan, kan gitu. Ya. Ini TTB ada bukber nggak ini Mas Hasan? Bukber virtual? Nggak bisa. Ini Mas Hasan di mana? Di Jogja atau di? Jauh-jauh. Kita ada yang di Jogja, ada yang di Bengkulu. Kalau Mas Hasan sendiri di mana? Aku di Jogja. Oh, di Jogja ya. Ya kan belum bisa ya. Mau mudik nggak Mas? Udah boleh mudik nggak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Online aja bukbernya. Online bukbernya. Ini makannya tampilin gitu ya. Ya. Nah, jadi kita itu niat puasanya mau apa? Atau mungkin kita puasa niatnya biar langsing.
biar kurus. Atau mungkin niat puasanya biar ada yang bangunin pas sahur, dibangunin ayang. Iya kalau punya. Kalau enggak, dibangunin alarm atau dibangunin ronda. Ronda yang setiap malam dini hari jam 3 atau setengah 4 bangunin. Dan niat puasa kita apa? Kalaupun kemudian teman-teman sekalian, kalaupun kemudian ketika kita puasa terus tubuh kita kurus atau langsing, lemak kita terbakar, itu kan efek samping aja. Jangan jadi tujuan. Tujuan kita itu Allah Subhanahu wa taala, iman dan mengharap pahala. Kalaupun kemudian tubuh kita lemak terbakar, menjadi kurus, langsing, ya itu efek sampingnya aja. Ya kita syukuri itu akibat dari efek bawaan. Itu. Jadi jangan diniatkan karena kurusnya, langsingnya, dietnya, jangan. Kalau diniatkan karena diet, nanti nggak dapat pahala loh. Ya, niatnya ya karena Allah. Ya kalau kalau kita itu melakukan suatu ibadah di ayat 56 itu kan jelas, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalau kita tuh beribadah kepada Allah, niatnya ya karena Allah. Hal-hal yang lain-lain itu akan mengikuti. Gitu. Beda cerita kalau kita beribadah niatnya karena lain-lain, maka Allah itu belum tentu hadir pada kita. Apalagi kalau kita itu melakukan ibadah niatnya karena orang. Di hari akhir, yang kita temui itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang itu. Misal kita membaca Al-Quran di bulan puasa ini, ataupun juga ketika kita jadi imam gitu ya. Jadi imam niatnya karena pengen dipuji oleh gebetan yang lagi kita incer, atau calon mertua yang jadi jamaah kita, niatnya pengen dipuji, riya dan sum'ah. Maka nanti di akhirat itu yang didapati ya calon mertua dan gebetannya itu, ya kalau dinikahi, kalau nggak akan bertemu Allah. Beda cerita kalau kita melakukan ibadah termasuk imami itu tadi, ya niatnya karena Allah, ya ketemunya Allah. Ya meskipun kalau kita bahas jadi imam ya, jadi imam itu juga kayak gitu. Kita ingin tahu niat kita ngimami itu lillahi ta'ala atau enggak, itu kan bisa dilihat dari, bisa dibandingkan ketika dia itu sholat sendirian dengan ketika dia sholat jadi imam. Apa surat yang dia baca? Kalau dia ini sholat sendirian, lebih panjang suratnya daripada ketika jadi imam, insya Allah orang ini lillahi ta'ala sholat. Tapi kalau kebalikannya, jadi imam, surat yang dibaca itu lebih panjang dibandingkan dengan ketika dia sholat munfarid, sholat sendirian. Diduga keras orang ini cari perhatian. Bukan lillahi ta'ala. Itu sindiran keras. Ya. Karena kadang kali kita itu jadi imam yang dibaca yang panjang-panjang. Sampai lupa yang dibaca itu apa. Jamaahnya juga nggak ada yang tahu itu surat yang dibaca apa. Nah, jangan seperti itu. Ya. Niat itu karena Allah. Karena ini bagian dari kita istiqomah. Termasuk puasa. Apalagi teman-teman sekalian. Puasa itu kan satu-satunya ibadah yang diperuntukkan bagi Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain untuk kita. Sholat, zakat, haji, ngaji. Ya. Itu kan untuk kita. Kita hadir kajian seperti ini, itu kan bagian dari ibadah. Itu kan untuk kita pahalanya. Tapi puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sudah tegas disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya puasa adalah satu-satunya ibadah yang diperuntukkan bagi Allah. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa ini ibadah yang sangat-sangat secret sekali, privacy sekali, rahasia sekali. Nggak ada yang tahu. Ini kan teman-teman juga nggak tahu kan, kalau sebelum pengajian ini saya misalkan makan itu kan teman nggak tahu juga. Atau mungkin siapa gitu di kosnya, di kontrakannya, di rumahnya siang bolong tidak dalam kondisi halangan ya. Kalau perempuan kan ada halangannya. Kalau laki-laki nggak ada halangannya. Apa halangannya? M-nya mungkin bukan M yang menstruasi, tapi M-nya males. M males. Nah,
Tapi kalau nggak ada halangan kan kita nggak tahu di dalam ruangan yang sempit itu dia lagi ngapain. Dia makan, minum kan nggak tahu. Nah, gitu. Makanya seseorang itu bisa diketahui watak aslinya kan ketika nggak ada orang sama sekali. Termasuk dalam hal puasa. Kita mau dilihat istiqomah puasanya seperti apa ya, ketika nggak ada orang itu dia seperti apa ibadahnya, puasanya khususnya. Dia makan nggak, dia batal puasa nggak, termasuk dia masih ngerjain amalan-amalan nggak meskipun nggak ada orang. Nah, jadi kita mau melihat kita itu istiqomah apa enggak dalam berpuasa di bulan penuh berkah ini, ibadah di bulan penuh berkah ini ya dilihat. Kita lihat sendiri, nggak usah lihat orang lain. Kita lihat diri sendiri, ibadah kita ketika nggak ada orang itu seperti apa. Teman-teman sekalian, jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu gitu aja. Kita bersyukur kita masih di pertengahan bulan Ramadan. Ya, entah tanggal ke-15 atau tanggal ke-15, itu tergantung teman-teman memulainya kemarin kapan. Sama aja. Dua-duanya benar. Sekali lagi saya tekankan, dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Yang salah adalah yang tidak berpuasa. Nah, jadi kita nggak perlu berdebat yang panjang lebar. Nah, teman-teman sekalian, entah teman-teman ini di tanggal 15 atau 14, kesempatan masih terbuka lebar untuk kita istiqomah beribadah di bulan penuh berkah. Jangan sampai Ramadan ini berlalu gitu aja. Ramadan itu tamu kita. Jangan dikacangin tamu kita ini. Udah datang nggak disambut, ketika menemui kita nggak dijamu sedemikian rupa, nanti mau pergi, tahu-tahu udah pergi. Datang nggak disambut, pulang nggak diantar, itu jelangkung. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi jangan sampai Ramadan itu berlalu gitu aja. Rasulullah SAW bersabda, "Kamin sha'imin," atau di riwayat yang lain disebutkan ruba min sha'imin, laisa min syamihi ilal ju' wal 'atash. Sudah berapa banyak dari orang puasa. Ya, Soim itu artinya puasa. Nah, ini nama bapak saya, Pak Soim itu. Jadi tema di sore hari ini tuh penuh dengan nuansa orang tua saya. Pak Soim itu bapak saya, Istiqomah itu ibu saya. Nah, gitu. Terima kasih ya teman-teman TTB. Ini kayaknya kita ada kontak batin ya. Atau jangan-jangan di searching nama orang tua saya. Ya. Biar temanya sesuai. Di zaman saya dulu tuh, saya nggak tahu di zaman sekarang ya. Di zaman saya dulu tuh nama orang tua tuh jadi bahan bulian. Manggil nama orang tuh pakai nama bapaknya itu. Ini kurang ajar orang zaman saya dulu tuh. Nggak tahu sopan santun sama sekali. Saya nggak tahu zaman sekarang masih ada model kayak gitu nggak ya, manggil teman dengan nama bapaknya. Nah, itu jangan ditiru lah, itu zaman jahiliyah saya dulu ini. Teman-teman saya tuh manggil saya kadang ya pakai nama bapak saya. Nggak tahu sopan santun. Nah, kamin so'imin. Sudah berapa banyak dari orang puasa, laisa min siyamihi, yang dia itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Jadi hanya lapar dan dahaga aja. Nah, gimana kita mau disebut sebagai orang yang istiqomah di bulan penuh berkah dalam beribadah? Kalau kita itu puasa hanya sekedar lapar dan dahaga, nggak dapat apa-apa, nggak menjalani ibadah. Ya memang benar teman-teman sekalian. Puasa atau siam di bulan Ramadan itu adalah bermakna imsak. Imsak itu menahan diri. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau teman-teman itu mendengar di masjid atau musola ada tanbih atau peringatan ya, warning, imsak, imsak, itu masih peringatan teman-teman. Nggak apa-apa kalau masih makan, minum itu nggak apa-apa. Ya. Karena bukan itu batasnya. Batasnya adalah azan subuh. Nggak peduli siapapun yang azan. Ya, batasnya adalah azan subuh. Imsak itu bukan batas. Jadi nggak masalah kalaupun imsak itu teman-teman menghabiskan makanan, minuman, karena masih ada 10 menit. Itu pun masih mending. Sekarang itu ada pendapat yang mengatakan bahwa subuh kita itu kelebihan 2 derajat, atau lebih cepat 2 derajat. Terlalu cepat 2 derajat. Ya, seharusnya kita kan sekarang 20 derajat, matahari di bawah ufuk 20 derajat. Ada pendapat yang mengatakan sebenarnya atau bisa juga subuh ini matahari di bawah ufuk 18 derajat. Nah, antara 18 dan 20 derajat ini kan selisihnya 2 derajat.
Dan kita tahu 1 derajat itu senilai atau sebanding dengan 4 menit. Maka kalau 2 derajat ya ada 8 menit. Nah, makanya ada beberapa pihak yang mengatakan subuh di Indonesia itu terlalu cepat 8 menit. Nah, makanya teman-teman tuh diuntungkan ada pendapat yang kayak gitu. Ya, kalau semisal sudah terdengar azan subuh, dilihat dulu itu yang subuh yang 20 derajat atau yang 18 derajat. Kalau 20 derajat ya kalau kita misalkan masih banyak makanan yang belum terlahap, tersantap ya nggak apa-apa dilanjutin aja karena kita ikut yang subuhnya 18 derajat. Nah, gitu aja lah. Kita tuh ambil hikmahnya berada di Indonesia yang ini ya masyarakatnya majemuk, termasuk majemuk dalam fikihnya. Ya, nggak apa-apa, kita nggak perlu fanatik pada pendapat tertentu. Kalaupun ada yang 18 derajat ya, kalau makanannya, minumannya belum habis, nggak apa-apa. Loh, itu kan sudah terdengar adzan kok nggak dicukupi, diselesaikan makan minumnya. Nggak apa-apa, ada yang pendapat yang menyatakan 18 derajat subuhnya, berarti ada sisa 8 menit. Nah, misalkan seperti itu kan, itu ijtihad ya, nggak apa-apa kalaupun kita berkeyakinan seperti itu, nggak nambah dosa. Nggak. Ijtihad itu man istihada, barang siapa beristihad. Ijtihad itu adalah menentukan pendapat hukum yang tidak ditemui dalam Al-Quran secara eksplisit ataupun di as-sunnah secara eksplisit tidak ditemukan, maka kita beristihad. Man istihada, barang siapa beristihad, wa shoba dan benar, maka falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Waman istihada dan barang siapa beristihad dan wa khoto'a tapi dia salah, falahu ajron wahid, maka baginya adalah 1 pahala. Jadi beristihad itu nggak ada yang dosa. Teman-teman mau ikut yang 18 derajat, kalaupun itu benar dapat 2 pahala, kalaupun itu salah dapat 1 pahala. Begitu juga yang ikut 20 derajat, kalaupun itu benar dapat 2 pahala, kalaupun itu salah dapat 1 pahala. Nggak ada istilahnya istihad itu dosa, masuk neraka, itu nggak ada. Ya, jadi istihad itu enaknya adalah semuanya dapat pahala, tinggal pahalanya 1 atau 2, gitu aja. Nah gitu teman-teman sekalian ya. Jadi apalagi sunnah berpuasa itu kan salah satunya mengakhirkan sahur. Ya, jadi sahurnya itu diakhirkan, dimepetin ke subuh. Biar apa? Biar kita kuat. 1 karena itu sunnah Nabi, yang kedua biar kita kuat puasanya. Gitu. Bukan biar kuat puasanya di siang hari kita minum dulu, ayo jangan gitu. Kadang-kali ada yang mengatakan gitu. Mari biar kuat puasanya dinikmati dulu, makan minumnya jam 12 siang gitu ya. Minum dulu es teh. Es teh di waktu puasa ini kan enak banget jam 12 siang gitu ya, kelihatannya. Gitu. Padahal kalau di luar puasa kita ya biasa aja dengan es teh itu. Nah, apalagi bulan puasa. Bulan puasa itu biasanya ya panas. Ini tadi kebetulan Jogja sejak asar sampai ini tadi hujan deras ya Mas Hasan. Tapi ini tadi udah terang, mendung aja sih. Tapi kan siangnya itu panas sekali ya. Kemarin itu panas banget itu. Kemarin lusa bahkan itu panas sekali. Kalau teman-teman menjumpai Ramadan kok panas, itu wajar teman-teman sekalian ya. Nggak usah protes, nggak usah jadi kaum sambat ya, yang selalu mengeluh ya. Ya kata Mas Duta Shalom Seven itu kan, jangan mengeluh, jadilah tangguh. Nah, gitu. Ya, jangan mengeluh kalau Ramadan itu sering panas. Kenapa demikian? Karena idealnya yang namanya bulan suci Ramadan itu ya panas. Loh, kok bisa? Bisa. Karena Ramadan itu berasal dari kata romaut. Romaut itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab artinya adalah har. Har itu panas. Secara bahasa Ramadan artinya panas. Kalau secara istilah Ramadan artinya adalah romat, artinya adalah batuan panas yang terpapar sinar matahari di tengah padang pasir. Wah, panas bukan main itu. Hot potatoes ya. Panas kentang-kentang. Ya, ini yang orang Jawa tahu, tapi bukan orang Bengkulu kayaknya nggak tahu itu. Hot potatoes ya. Panas kentang-kentang. Ramadan memang kayak itu. Romat itu adalah batuan panas yang terpapar sinar matahari di tengah padang pasir. Panas sekali. Jadi memang Ramadan itu panas, teman-teman sekalian. Bahkan dulu di masa sebelum Nabi Muhammad, bulan Ramadan itu kan sudah ada. Cuma bedanya Ramadan itu dulu berada di bulan yang hitungannya berdasarkan matahari. Jadi kalau dikonversikan ke penanggalan Masehi, Ramadan itu antara Juni atau Juli. Seperti itu terus. Baru kemudian di masa Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
perhitungan Ramadan itu diganti, tidak berdasarkan matahari tapi berdasarkan bulan. Itulah kenapa sekarang kita selalu menunggu sidang isbat itu. Kita melihat ru'yatul hilal, kelihatan bangga hilalnya, mencari hilal. Ya. Makanya orang yang namanya hilal itu selalu menjadi trending topik setiap menjelang puasa atau Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, ternyata hilal itu adalah nama polisi atau nama penjaga SPBU itu kadang bikin meme-meme itu ya. Ternyata ini namanya hilal ya. Ada Pak Hilal ternyata seorang polisi yang lagi tidur. Nah, jadi Ramadan itu seperti itu ya teman-teman. Ramadan itu masih panas. Ya, apalagi di masa sebelumnya, di masa sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, Ramadan itu pasti di bulan Juni atau Juli. Ya kan panas. Baru kemudian di masa Nabi menjadi Rasul, Ramadan itu dihitung berdasarkan perhitungan bulan atau Qamariyah. Ya, akhirnya ya geser terus kan. Selisihnya selalu 11 hari ya. Antara kalender Masehi dan kalender Hijriah itu kan selisihnya 11 hari. Geser terus, maju terus. Nah, jadi idealnya Ramadan itu ya panas. Kalau kita ingin istiqomah di bulan penuh berkah dalam beribadah, ya jangan mengeluh kalau Ramadan itu terasa panas siang harinya. Ya, kalaupun ini tadi Jogja asar sampai sekarang masih hujan, ya mungkin itu Mbak Rara lupa nggak matiin AC itu aja. Ya, itu yang tahu Mbak Rara pasti paham lah ya. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi jangan sampai Ramadan itu berlalu gitu aja. Ya, Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, ya kita harus istiqomah. Jangan sampai kita itu hanya nggak lapar, hanya lapar dan dahaga saja, nggak ngelakuin ibadah apa-apa. Ya, meskipun yang namanya ibadah Ramadan itu intinya ya puasa. Puasa itu secara maknawi adalah imsak, menahan diri. Ya, meskipun di kita di Indonesia itu imsak lebih terkenal dengan 10 menit sebelum azan subuh itu. Tapi kalau teman-teman cek di negara-negara Arab tuh di zaman Nabi itu nggak ada imsak ini. Orang teriak-teriak di toa, pengeras suara imsak itu nggak ada. Kita tuh kadang aneh ya menyebut pengeras suara dengan istilah toa, menyebut air mineral dengan istilah aqua. Tadi saya kuliah nggak sempat mandi karena sanyo di kosan mati, padahal ya pompa air. Mereknya Shimizu. Tadi ke kampus bawa Honda enggak? Padahal yang dibawa adalah Mio. Mio itu Yamaha. Nah, itulah ya, orang Indonesia itu kadang menyebut nama benda dengan nama merek. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ingin istiqomah di bulan penuh berkah, ya kita maknai imsak itu apa? Ya, imsak dalam artian menahan diri dari segala yang membatalkan. Ya, meskipun di Indonesia ini imsak lebih identik dengan 10 menit sebelum subuh. Ya, kalau teman-teman cek di masa Nabi atau di negara-negara Arab, Timur Tengah itu nggak ada yang namanya peringatan imsak itu nggak ada. Hanya di Indonesia, negara kita tercinta, Indonesia. Makanya banyak yang bilang Indonesia itu Arabin Arabi, lebih Arab daripada negara Arab, lebih Arab daripada orang Arab. Ya, orang Arab tuh nggak ada imsaknya kita ada. Nah, gitu. Nah, lalu selanjutnya teman-teman sekalian, Ustaz, kalau ya waktunya tinggal mungkin 3 menit lagi ya. Habis itu kita tanya jawab, lanjutkan ditanya jawab. oh ya Mas. Monggo Ustaz. Oke. Ini padahal masih ada 20 slide lagi sampai terawih. Oh, enggak. Enggak ya. Terus kan bisa sampai terawih ya, enggak buka nanti. Ramadan yang istiqomah seperti apa? Ya, yang dilakukan dengan iman dan mengharap balasan. Yang tadi sabda Nabi sudah saya singgung. Oke, saya percepat ya. Mas Azam sudah kartu kuning saya ini. Sudah memberikan imsak ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ingin disebut sebagai orang yang istiqomah, kita ingat kembali, kita itu manusia, bukan ular, apalagi ulat. Loh, kok saya sebut dua binatang ini kenapa? Karena ular itu juga puasa, teman-teman. Tapi puasanya bukan kayak kita. Puasa mereka adalah dengan tujuan ganti kulit. Nggak makan, nggak minum, dengan tujuan ganti kulit. Ulat, yang cuma beda satu huruf itu, sama-sama hewan melata, juga puasa. Nggak makan, nggak minum. Tujuannya apa? Untuk metamorfosa, menjadi kepompong, kepupu, ya, kupu-kupu, ada lagunya, kepompong.
Nah, tapi kita kan bukan seperti itu ya teman-teman sekalian. Tidak hanya sekedar nggak makan, nggak minum. Kalau kita menjalani ibadah puasa di bulan penuh berkah ini, kita ingin disebut istiqomah, hanya sekedar nggak makan, nggak minum, apa bedanya kita dengan ular dan ulat? Ya harus ada bedanya. Nah, ini saya nggak akan bahas masalah ular terlalu panjang, karena dalam tempo 2 pekan kemarin saya ada ular 2 ekor yang ke rumah saya. Untung alhamdulillah bisa saya habisi. Wah, pembunuh saya. Pembunuh ular. Nah, ini singkat aja teman-teman sekalian, apa sih amalan kecil harian kita di Ramadan 1443 Hijriah ini yang bisa dihitung istiqomah ya. Karena kita itu nggak tahu teman-teman sekalian. Amalan kecil apa yang bisa mengantarkan kita ke surga dan itu dihitung sebagai istiqomah. Kita mungkin nggak tahu kalau kita menyingkirkan halangan di jalan itu bisa dihitung sebagai jaminan surga. Kita masih dalam kondisi pandemi, yang belum vaksin ke-1, ke-2, apalagi booster, segeralah teman-teman sekalian. Karena kita rindu suasana Ramadan seperti 2 tahun yang lalu. Ya meskipun sekarang sudah banyak perkembangan baik ya. Angka positif COVID pun sudah menurun drastis. Dan pasti kalau kita menyelenggarakan kajian TTB ini secara offline kan keren banget nih. Saya bisa ke Bengkulu nih ya, bisa bertemu ke rumahnya Mas Azam nih, ya. Atau kita sekedar senyum ya teman-teman. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Tabassumu ila wajhi akhika sedekah, engkau memberikan senyuman kepada wajah saudaramu itu sedekah. Bayangkan kita senyum itu sedekah loh teman-teman. Istiqomah ya. Asalkan nggak senyum-senyum sendiri itu dianggap penghuni gracia nanti. Nah, kita menebarkan senyum itu udah sedekah. Nanti teman-teman sekalian kalau misalkan tarawih ya. Tarawih atau mungkin Jumatan bagi yang cowok ada kotak amal yang lewat, cukup senyumin aja, ya kan sudah sedekah itu ya. Itu takmirnya langsung marah-marah nanti. Nah, memberi makan orang berbuka itu juga sedekah, juga bisa dihitung sebagai amalan kecil dan itu pahalanya sama loh dengan orang yang puasa. Nah, teman-teman sekalian, meskipun buka puasa belum jamnya, apalagi teman-teman yang ada di Bengkulu, saya rasa waktunya lebih lambat daripada kami yang di Jogja. Selisih berapa menit biasanya Mas Hasan? Jogja Bengkulu itu untuk waktu sholat. Jogja 6.10 maghribnya. Oh, 10 menit ya lumayan ya. Kalau kita pamer makanan kepada orang Bengkulu ya lumayan bikin mangkal orang Bengkulu itu. Nah, teman-teman sekalian mungkin buka puasa belum jam. Ya meskipun ya tinggal beberapa menit, 40 menit di Jogja. Ketika kita berdoa dalam buka puasa ini ada sisi istiqomah yang kita tunjukkan. Insyaallah. Ya, meskipun di versi yang lain ada doa buka puasa yang lain ya, yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi saya membahas yang ini, doa buka puasa yang diriwayatkan Muslim. Di sini ada unsur istiqomahnya. Kenapa? Karena kita mengharapkan pahala. Sama seperti yang tadi disabdakan oleh Nabi Muhammad. Kita puasa itu mengharap pahala. Ya. Ini kan istiqomah berarti kita. Doa buka puasa. Ini juga ada unsur istiqomahnya. Nah, di sisi kanan itu kan ada ilustrasi orang sepak bola ya. Biasanya kan yang cowok itu ngabuburitnya ambil olahraga gitu ya. Tapi ini teman-teman TTB luar biasa, ngabuburitnya ngadain kajian. Nah, teman-teman sekalian, kalau boleh saya simpulkan, karena Mas Azam sudah ngasih kode ke saya terus nih, kayaknya nggak nyaman kalau dilanjutkan, daripada nanti saya di-remove ya. Kalau boleh saya simpulkan, istiqomah di bulan Ramadan seperti sepak bola. Penyesuaian di awal mula, di pertengahan menjaga ketahanan raga, dan pastinya tetap fokus di akhir supaya setan tidak tertawa. Mungkin demikian teman-teman sekalian, teman tumbuh Bengkulu dan sahabat muslim dimanapun berada. Apabila ada kekurangan atau waktunya yang overlap, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Mas Azam karena ada 2 orang yang raise hand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya. Saya simpulkan sedikit, kita harus meluruskan niat puasa kita. Beda dari hewan ya Ustadz, yang ada tujuan lain. Tujuan manusia satu-satunya untuk mendapat ridha Allah. Kita harus mencontoh juga para pesepak bola yang berpuasa ya Ustadz di pertandingan. Mereka kuat sekali kalau saya lihat. Mungkin kita langsung ke Mbak Safa yang raise hand pertama. Silakan, open mic ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin bertanya. Jadi kan bulan Ramadan itu kan adalah bulan di mana kita itu diupayakan untuk selalu beribadah ya. Karena bulan Ramadan juga bulan di mana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu gini, gimana caranya agar ibadah kita itu nih setelah bulan Ramadan udah selesai gitu, masih bisa bertahan kayak Ramadan. Kita selalu mengamalkan sholat sunnah, terus selalu bisa membaca Al-Quran gitu loh. Jadi biar setelah puasa, apa yang kita lakukan di sebelum Ramadan itu masih bisa berjalan sampai sekarang gitu. Karena kan kadang saya tuh masih ngerasa kalau misalnya pas bulan Ramadan tuh rajin-rajinnya sholat gitu kan, sholat duha gitu, baca Quran. Tapi udah selesai Ramadan ini kadang ya udah kayak biasa gitu. Kadang lupa sholat sunnah-sunnah gitu. Terima kasih. Berarti istiqomah bahkan setelah Ramadan ya Ustaz. Mbak Safa mengganti judul kita sedikit. Keren pertanyaannya. Terima kasih Mbak Safa pertanyaannya. Silakan Ustaz. Oh, langsung ya? Enggak, Mbak Salsabila. Langsung aja. Oh, langsung aja. Oh ya. Oke, sepertinya hampir sama dengan yang di chat ya, Mbak Salva ya. Tapi beda orang kayaknya. Yang di chat itu siapa namanya? Salsabila. Ya. Mungkin dua pertanyaan ini saya gabung aja Mas Azam. Ya. Berhubung waktu ya. Hampir mirip soalnya. Atau bahkan mirip. Mbak Safa, Mbak Salsabila, dan teman-teman sekalian. Itu manusiawi. Siapapun pasti pernah mengalami hal seperti itu. Saya pun juga kadang ya merasa kenapa tidak seperti Ramadan. Kalau Ramadan ibadahnya kenceng, itu ya bisa dikatakan lumrah, karena vibes-nya itu mendukung. Supporting system-nya itu mendukung. Situasi itu kan sekarang situasinya serba Islami, situasinya serba Ramadan banget lah. Jadi kalau kita itu ngadain kajian, kalau kita itu tadarus, kita itu sholat jamaah, kalau kita itu sedekah, itu suasana mendukung gitu. Beda dengan di luar Ramadan. Di luar Ramadan itu nggak begitu mendukung. Nah, gimana strateginya? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus tanamkan di benak kita, teman-teman sekalian. Kita doktrin diri kita sendiri bahwa kita itu adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Seperti yang disabdakan Nabi, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Tuhan, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau kita beribadah kenceng, tekun, ngaji hanya di bulan puasa, di bulan Ramadan, berarti kita itu hamba Ramadan, Abdul Ramadan, bukan Abdullah. Kalau kita itu Abdullah, pasti sepanjang Ramadan kita akan melakukan hal yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pahami bahwasanya Ramadan ini adalah madrasah kita, tempat penggemblengan kita, tempat training kita. Jadi Ramadan 1 bulan itu training. Teman-teman saya yakin pernah melakukan training ya. Saya nggak tahu di TTB ada training pengurus apa enggak. Kalau ikut organisasi apapun pasti ada training, kan? Pelatihan. Yang namanya pelatihan itu kan lebih pendek daripada jabatan di kepengurusannya, organisasinya. Misalkan Mbak Safa misalkan aktif di apa ya, Karang Taruna misalkan ya. Ya itu kan periodenya setahun misal. Nah, kan nggak mungkin pelatihan selama setahun kan nggak mungkin. Pelatihan paling banter ya seminggu atau sebulan lah paling. Ya sama seperti itu. Kita tuh dilatih di bulan Ramadan untuk kepentingan apa? Kepentingan 11 bulan setelahnya.
Kalau 11 bulan setelahnya kita itu kok loyo, lemes, besti, nah berarti kita itu gagal Ramadannya. Kalau kita itu berhasil Ramadannya, pasti 11 bulannya akan kencang terus. Tapi kalau kebalikannya, Ramadan kencang tapi 11 bulan loyo, karena nggak disemangati ayang mungkin, ya kan? Ya itu berarti kita gagal Ramadannya. Pelatihannya, trainingnya gagal. Kalau nggak ingin disebut orang yang gagal, ya 11 bulan itu harus dikencengin. Ya, kita harus tanamkan, kita harus doktrin itu kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Yang selanjutnya mungkin hal-hal yang kecil. Kita lakukan hal-hal yang kecil seperti kata Agim itu ya, 3M. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Kalau kita kembali ke masa-masa sebelum puasa, ibadah kita, sholat kita nggak on time lagi sama seperti sebelum puasa, berarti ya gagal puasanya. Apalagi kalau menurut Allah Subhanahu Wa Taala, kalau setelah puasa itu kembali melakukan hal-hal negatif, perbuatan dosa, hal maksiat, berarti naudzubillah min dzalik, puasanya ditolak. Dan kita harus tahu teman-teman sekalian bahwa orang itu bisa dikatakan berhasil puasanya apa atau enggak, atau nuzulul Quran dia nuzulul Quran sih. Lailatul Qadar itu dia tuh dapat apa enggak? Salah satu tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar atau malam penuh kemuliaan. Jadi pakai istilahnya Lailatul Qadar atau malam penuh kemuliaan ya. Jangan pakai istilah malam Lailatul Qadar. Itu pemborosan kata. Karena lailah itu artinya sudah malam. Kalau kita menyebutnya malam Lailatul Qadar berarti malam penuh kemuliaan. Nah, itu pemborosan kata, redundant. Ya, sebut aja Lailatul Qadar atau malam penuh kemuliaan. Salah satu tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ada peningkatan pasca Ramadan. Kalau pasca Ramadan kita lemes kembali, kita nggak rajin, kita nggak tekun, kita nggak khusyuk seperti Ramadan, berarti nggak dapat Lailatul Qadar. Berarti Ramadannya gagal. Jadi ya kita gitu ya Mbak Safa, kita istiqomahkan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini nanti setelah Ramadan. Kita bisa nggak usah jauh-jauh 11 bulan setelah Ramadan ya Mbak Safa dan teman-teman yang lain. Kita bisa tahu sebenarnya orang itu istiqomah apa enggak dalam hidupnya, dalam menjalani puasa di Ramadan itu seperti apa. Coba lihat di malam 1 Syawal. Pagi harinya masih puasa dia, masih ngerjain tadarus dia, masih sholat jamaah tepat waktu di masjid atau musola dia. Tapi begitu adzan maghrib dan itu masuk 1 Syawal atau isyaknya malam takbiran, dia masih on time nggak sholatnya. Dia masih jamaah di masjid atau musola enggak kalau nggak ada halangan ya, nggak ada gangguan. Ya. Itu aja, kita lihat malam takbiran dia masih layak disebut sebagai alumnus Ramadan apa. Apalagi pasca sholat Id ya. Nanti duhurnya itu masjid kan sepi lagi itu. Asarnya sepi lagi itu. Yang adzan ya itu, yang qomat ya itu, yang jadi imam ya itu, atau bahkan yang makmum juga orang itu juga. Nah, makanya nggak usah jauh-jauh 11 bulan pasca Ramadan. Kita lihat malam 1 Syawal dan pasca sholat Id itu seperti apa. Teman-teman ingatlah apa yang dikatakan oleh Buya Hamka ya. Saya yakin Buya Hamka itu dengan sebagai orang Minang dengan orang Bengkulu kan satu ini ya, pendekatan emosionalnya kuat ya. Sama-sama orang Melayu. Melayu di dalam bahasa Jawa itu artinya lari. Orang yang lari. Bukan. Buya Hamka itu pernah bilang, kalau kalian ingin tahu orang Islam seperti apa, lihatlah sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau kalian ingin tahu orang beriman seperti apa, lihatlah sholat subuh di masjid kayak apa. Gitu. Jadi gitu ya Mbak Sofa ya. Kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah kita, kawah candra di muka kalau pakai istilahnya perwayangan kalau bagi orang Jawa. Ya, kita istiqomahkan. Kalau kita hanya rajin di bulan Ramadan ya berarti kita hanya hamba Ramadan bukan hamba Tuhan. Itu ya Mbak Sofa ya. Karena waktu saya nggak enak sama Mas Azam yang kelihatannya cemas kok saya terus nih. Itu Mbak Safa dan Mbak Salsabila yang pertanyaannya mirip. Itu kayaknya Mbak Salsabila Marwah mau resen. Silakan Mas Azam.
Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya tidak afdol kalau sudah Mbak Safa tidak Mbak Marwah. Silakan Mbak Marwah. Karena tadi beda Salsabila kan ya yang di chat. Tadi Mbak Salsabila Aulia. Silakan Mbak Salsabila Marwah. Pertanyaan terakhir. Baik, Assalamualaikum. Saya izin bertanya. Saya Salsabila Marwah. Izin bertanya. Solusi untuk bisa istiqomah walaupun lingkungan tidak mendukung seperti menormalkan pacaran saat puasa, tidak sholat tarawih sampai lebaran, dan difitnah teman. Itu bagaimana Ustadz? Untuk tetap bisa istiqomah yang di lingkungan seperti itu. Terima kasih. Ya, sudah Mbak Marwah ya. Oh, ini namanya unik-unik ya. Ada yang namanya sama, Salsabila Aulia dan Salsabila Marwah. Tadi setelah Sofa, sekarang Marwah ya. Sa'i kan gitu ya Mas Azam ya. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kita simulasi naik haji ya. Setelah Mbak Sofa, sekarang Mbak Marwah. Ya semoga kita lekas naik haji ya teman-teman sekalian. Ya ini bulan puasa, bulan Ramadan, menjelang buka puasa, doanya makbul ini. Ya semoga rezeki dan umur kita sampai untuk menunaikan. Nah, untuk pertanyaan Mbak Marwah tadi, gini Mbak Marwah ya, Salsabila Marwah. Kalau lingkungan tidak mendukung, bagaimana kita? Saya sedikit cerita apa yang pernah dialami oleh Luqmanul Hakim. Suatu ketika Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi pemikirannya, tindak tanduknya, akhlaknya, etikanya dalam Quran. Bahkan salah satu nama surat di Al-Qur'an itu bernama surat Luqman. Suatu ketika Luqmanul Hakim itu jalan-jalan sama anaknya, naik keledai. Ya, keledai ya. Saya kalau menyebut keledai itu agak hati-hati ya. Saya khawatir tertukar dengan kedelai. Suatu ketika Luqmanul Hakim ini jalan-jalan dengan anaknya naik keledai. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kisah itu. Keledainya itu dinaiki oleh Luqman sebagai bapak. Tapi bapaknya naikin keledai. Di tengah jalan, ada orang julid pertama yang nyinyir. Dasar bapak nggak kasihan sama anak. Anaknya suruh nuntun keledai, bapaknya enak-enak naik di tengah padang pasir. Akhirnya Luqman turun, sang bapak turun, dan dipersilahkan anaknya untuk naik. Jalanlah mereka berdua dengan posisi anak di atas keledai, bapak nuntun keledai. Nggak lama kemudian muncul orang julid kedua, nyinyir kembali. Dasar anak nggak berbakti, bapak malah disuruh mendorong, menuntun keledai, kamunya enak-enakan di atas keledai jalan. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu disuruh turun, dan kali ini dua-duanya, baik si bapak maupun si anak, menuntun keledai. Jalanlah mereka berdua sambil menuntun keledai, dan keledai tidak ditunggangi siapapun. Di tengah jalan, nggak lama kemudian, muncul orang julid ketiga. Nyinyir kembali. Kalian tuh gimana sih kalian berdua itu jalan di tengah padang pasir yang panas tandus kayak gini, bawa keledai nggak dinaikin, buat apa bawa keledai? Nah, teman-teman sekalian, khususnya Mbak Marwah, kita berkaca pada kisah yang baru saja saya sampaikan tadi, ibrah atau pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah kita harus punya prinsip. Jangan terlalu mempedulikan omongan orang atau lingkungan sekitar. Kalau kita terlalu mempedulikan omongan orang atau lingkungan sekitar, kita nggak punya prinsip dan kita akhirnya seperti air di atas daun talas, terombang-ambing terus. Sepanjang itu kebenaran Mbak Marwah, gas aja, jalan aja. Kalau sekitarnya kata Mbak Marwah tadi apa? Banyak pacaran, terus nggak sholat atau apa tadi ya? Agak lupa saya. Pokoknya nggak baik lah situasinya Mbak Marwah ya. Situasi lingkungan sekitar nggak support, biarin aja. Sepanjang kita itu, kita nggak makan, nggak minta mereka kok. Kalau mereka itu nyinyir kepada kita atau mereka itu nggak mendukung apa perbuatan baik amal ibadah yang kita lakukan, nggak usah direken, nggak usah diperhatiin lah.
cuekin aja, kacangin aja gitu. Jadi kita tuh harus punya prinsip itu ya menjadikan kita orang yang punya harga diri ya, punya ifah. Jadi nggak terlalu mempedulikan omongan orang atau situasi sekitar. Kalau terlalu mempedulikan omongan orang, situasi sekitar, akhirnya kita seperti kisahnya penunggang keledai tadi, Lukman tadi, yang hanya terombang-ambing saja. Nanti mendapati situasi yang banyak pacaran, akhirnya ikutan pacaran. Ikutan situasi lingkungan yang suka minum minuman wedang galak atau minuman keras, ya ikut-ikutan minum minuman keras. Atau nggak sholat, ikut-ikutan minum nggak sholat. Ya, akhirnya nggak punya prinsip, nggak punya pendirian. Ya, kita harus punya pendirian. Ya, kita hidup kayak gini, saya yakin Mbak Marwah hidup seperti ini, sukses seperti ini, nggak minta makan orang-orang yang Mbak Marwah sebutin tadi kan, nggak ngerepotin dia kan, mereka kan. Nah, dia nggak usah dipeduliin gitu loh, Mbak Marwah ya. Sepanjang itu kebenaran, Mbak ya. Beda cerita kalau kita melakukan kesalahan, terus orang lain mengingatkan, ya itu bagian dari kita introspeksi. Itu tabayun kita ataupun juga check and recheck bagi kita. Ya, kita bagian dari kita membangun kita anggap itu kritik yang membangun. Tapi kalau itu kejelekan, sekitar kita jelek, tapi kita yakin kita baik, nggak usah diperhatikan. Ya, gas aja, kenceng aja, ya pakai kacamata kuda itu pakai kacamata kan nggak lihat kiri kanannya mau seperti apa, dia akan tetap lanjut apapun badai menghadang. Wah, kayak apa aja ya, gitu ya. Mbak Marwah, bisa ditangkap ya Mbak Marwah ya. Oke, gitu. Ini Mas Ridho sudah open cam, berarti pertanda waktu habis ini. Ya, Oke, saya kembalikan ke Mas Azhar. Ya, terima kasih Mbak Salsabila Marwah, pertanyaannya sudah cukup ya. Q&A-nya kita akan nanti sebelum ditutup dengan doa oleh Ustadz Subhi, kami minta tolong doa ya Ustadz, sebelumnya nanti ditutup dengan kesimpulan oleh Ustadz. Tapi sebelum itu kita ada pemberian sertifikat secara simbolis untuk Ustadz Subhi. Silakan panitia ditampilkan. Ya, ini wujud terima kasih kami kepada Ustadz Subhi yang sudah berpartisipasi menjadi pemateri. Banyak hal-hal baru yang kami pelajari dari Ustadz. Ya, setelah ini kita lanjutkan dengan foto bersama dulu ya Ustadz, sebelum kita tutup dengan kesimpulan. Silakan panitia kalau mau capture foto. Baik, Ya. baik teman-teman, bagi yang tidak ada halangan untuk bisa open kamera ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar teman-teman. Satu kali lagi ya teman-teman. Bisa menyiapkan posisinya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, dikembalikan ke Mas Azam. Ya, terima kasih Mbak Dela. Kita lanjutkan dengan kesimpulan ya Ustaz. Bukan kesimpulan, tapi wejangan buat teman-teman kaula muda ini Ustaz. Boleh Ramadan, boleh di luar Ramadan juga boleh, terkait dengan kegiatan-kegiatan anak muda. Nanti langsung ditutup doa boleh ya Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mas Azam. Ini ada Nadia Penkim kan ya? Ya, singkat aja teman-teman sekalian bahwa tema kita pada kesempatan sore hari ini ngabuburit kita adalah istiqomah. Saya harapkan, saya harapkan teman-teman istiqomah dalam segala hal sepanjang itu perbuatan baik, istiqomah. Dan ini teman-teman mengadakan kegiatan seperti ini, itu juga saya apresiasi sekali, karena kadang kalau kita mengadakan acara-acara ngabuburit yang lain, ya kadang ya, tidak semua sih, kadang maghribnya lewat, kadang tarawih dan isyaknya juga bablas ya.
Nah, makanya hal yang seperti ini kan teman-teman pastinya habis ini kan maghrib ya on time semua nanti ya. Nah, itu saya harapkan istiqomah apapun perbuatan baik itu tidak hanya di bulan Ramadan, sepanjang itu teman-teman nilai baik ya tidak ada salahnya kalau istiqomah. Demikian lanjut doa aja Mas Azam ya, karena waktunya agak mepet ya. Oke, mari teman-teman sekalian saya bersamai untuk berdoa supaya apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan kali ini di paruh pertama Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah, dan di paruh kedua nanti Allah memudahkan kita, termasuk ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah, sehingga kita menjadi muttaqin dalam artian sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amah wa kafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih Ustadz sudah mendampingi kita hari ini sebagai pemateri. Pada teman-teman yang belum absensi, silakan cek kolom chat ya. Juga yang mau infak bisa dicek di kolom chat atau di grup WA. Lalu selamat berbuka bagi teman-teman semua. Yang Bengkulu sabar ya, masih sekitar 40-50 menit lagi. Mungkin atas kehadiran Ustadz dan teman-teman, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pamit ya Mas Azam, Mas Ridho, Ya. teman-teman. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung live ajukan Dok. Ya, langsung. Ya, makasih Dok. Terima kasih. Makasih Mel.